Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Gerbang Tol Kali Kangkung serta Salam Rahmat di Gerbang Tol Cikatama. Kita ke Jen Cahyani terlebih dahulu di Gerbang Tol Kali Kangkung. Selamat malam, Jen. Seperti apa kepadatan di lokasi Anda melaporkan saat ini? Selamat malam, Aulia dan juga pemirsa. Untuk saat ini tidak terlihat adanya kepadatan yang terjadi di gerbang tol Kali Kangkung sendiri. Seperti bisa dilihat di belakang saya masih lancar, tidak ada penumpukan kendaraan, baik itu di gardu tolnya maupun setelah dari gardu tol mengarah ke arah Jakarta. Meskipun memang terlihat ada kenaikan volume kendaraan daripada hari-hari kemarin, kalau hingga saat ini sudah ada 56.000 kendaraan yang melintas dari arah Semarang menuju ke arah Jakarta. Dan tentu saja hari ini masih diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah secara nasional dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 hingga gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 dengan difungsikannya semua gardu tol, ada 10 gardu utama dan juga 4 gardu satelit, dan ini kalau kita lihat memang cukup efektif untuk mengurai adanya kendaraan yang masuk dari arah tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Dan kita pantau memang dari pagi tadi tidak ada atau tidak terlihat adanya antrian kendaraan yang mengantri di gardu tol di gerbang tol Kali Kangkung sendiri untuk mengarah ke arah Jakarta. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data sendiri untuk hari ini dari 56.000 kendaraan yang sudah melintas, ini untuk malam ini saat ini sudah mulai menurun volumenya. Tadi siang puncaknya ada di angka 4.400 per jamnya, dan untuk saat ini sudah mencapai angka 2.000 kendaraan per jamnya yang melintas. Dan kalau kita bandingkan juga pada saat puncak arus mudik lebaran lalu, ini angka tertinggi pada saat puncak arus mudik ada di angka 68.000 kendaraan dalam 24 jam. Namun kalau kita lihat pada hari kemarin, ini dalam 24 jam sudah mencapai 76.000 kendaraan, di mana ini terlihat memang sedikit lebih banyak ya. Memang kenaikannya cukup signifikan daripada pada saat puncak arus mudik lebaran tahun 2025. Dan kita masih akan lihat pada hari ini nanti untuk traffic accountingnya sendiri dihitung per pukul 6 pagi. Nah, dari pukul 6 pagi tadi hingga saat ini sudah ada 56.000 kendaraan. Apakah akan melampaui pada hari kemarin dengan angka 76.000 kendaraan yang melintas ke arah Jakarta atau tidak? Dan kalau kita lihat memang meskipun ada kenaikan volume kendaraan, namun ini ternyata masih normal ya, masih lancar. Kemudian kalau kita pantau juga di sini banyak juga kendaraan-kendaraan umum seperti angkutan umum ya, seperti bus ini berkendara atau beroperasi pada malam hari. Dan yang menarik, ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kalau nampaknya untuk volume kendaraan sendiri nampaknya lebih banyak atau ada peningkatan volume kendaraannya pada saat arus balik mudik lebaran dibandingkan dengan pada saat puncak arus mudik lebaran tahun 2025. Oleh karena itu pada tadi pagi mulai pukul 9 pagi mulai diterapkan sistem rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah secara nasional yang dibuka langsung oleh Kapolri dan juga Menteri Perhubungan, dan ini diharapkan dapat cepat untuk mengurai kendaraan jika nantinya terdapat antrian kendaraan di gardu tol yang ingin mengarah ke arah Jakarta. Dan kalau kita lihat, kita pantau memang cukup efektif karena setelah gerbang tol Kali Kangkung sendiri tidak nampak atau tidak terlihat adanya antrian kendaraan atau kepadatan yang mengarah ke arah Jakarta. Dan untuk para pengendara tentu saja imbauan yang disampaikan oleh pihak kepolisian maupun dari pihak Jasa Marga, jika merasa sudah kelelahan atau jika merasa
kantuk seperti itu dapat langsung mencari rest area terdekat untuk beristirahat agar perjalanan para pemudik ini yang sedang kembali dari mudiknya melakukan perjalanan panjang dapat lancar dan nyaman sampai ke tujuan. Sementara itu Aulia. Dan informasi terkait one way ini telah diberlakukan sejak pukul berapa dan rencananya sampai pukul berapa? Mungkin ini informasi yang berguna juga buat pemirsa. Ya, Aulia, untuk sistem one way ini, kalau dalam konsepnya one way ini kan untuk mengurai jika nanti ada kepadatan ya, atau mengantisipasi adanya kepadatan atau antrian kendaraan ya di dalam jalan tol. Nah, tadi sudah dimulai sejak pukul 9 pagi dan untuk diberlakukan sampai kapan, kami belum mengetahui sampai kapan. Karena ini kalau one way sendiri untuk mengantisipasi jika terdapat kepadatan. Nah, tentu saja nanti akan dilihat dari traffic accounting, kemudian dari pantauan lalu lintas di jalan tol itu sendiri. Jika memang di setiap gerbang tol dari Kali Kangkung menuju ke Cikampek Utama sudah menunjukkan adanya penurunan, tentu saja akan diberhentikan. Nah, kalau kita lihat memang masih ada kenaikan, masih volume kendaraannya juga masih di sekitar 2.000 hingga 4.000, di mana ini kalau di angka 3.000 sendiri ini sudah memenuhi indikator traffic accounting untuk diterapkannya sistem one way. Oleh karena itu sampai sekarang masih diterapkan sistem one way, namun kita masih belum tahu apakah pada esok hari sudah diberhentikan atau masih diberlakukan. Jika untuk traffic accounting di angka 3.000 tersebut masih dipenuhi ya, masih ada lebih dari 3.000 kendaraan yang melewati atau melintas di gerbang tol Kali Kangkung, maka masih akan tetap diterapkan sistem one way atau sistem satu arah ini secara nasional dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Aulia. Terima kasih Jen Cahyani atas laporan Anda. Selanjutnya kita akan bergeser ke gerbang tol Cikampek Utama. Ada rekan Salam Rahmat di sana. Salam, selamat malam. Seperti apa kepadatan di lokasi Anda saat ini? Ya, Aulia dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini sudah mulai terpantau padat karena memang hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2025 dan kepadatan antrian kendaraan seperti yang terlihat di layar televisi ini merupakan kepadatan antrian kendaraan ketika memasuki di gardu tol Cikampek Utama 2, di mana memang kalau dari pantauan kami di lapangan bahwa antrian kendaraan ini sudah hampir sepanjang 2 km untuk mengantri di gardu tol Cikampek Utama. Dan dapat kami informasikan juga bahwa saat ini juga dari pihak PT Jasa Marga ini sudah membuka sebanyak kurang lebih 30 pintu gardu tol yang diharapkan ini bisa mengurai antrian kendaraan ketika memasuki di pintu gardu tol Cikampek Utama 2 ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Aulia dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini kurang lebih sudah ada 93.000 kendaraan yang sudah memasuki di gardu tol Cikampek Utama 2 mengarah kembali ke Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini, di mana dapat kami informasikan juga bahwa mayoritas kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi maupun juga bus antar kota antar provinsi yang datang dari timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta di arus balik Lebaran ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang saat ini situasinya untuk kondisi di lapangan begitu setelah melewati dari pintu gardu tol, kendaraan juga ini terjebak kepadatan antrian kendaraan, di mana antrian kendaraan ini ataupun juga kecepatan kendaraan yang bisa dilintasi oleh para pengendara hanya kurang lebih 10-20 km per jam saja untuk bisa melintas setelah melintasi dari pintu gardu tol, yang memang antrian kendaraan ini terjadi karena adanya pertemuan lalu lintas di kilometer 66 yang mengarah dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta, di mana dapat kami informasikan juga bahwa saat ini juga dari pihak PT Jasa Marga maupun juga dari kepolisian sudah mengoperasionalkan dari jalur fungsional di jalan tol Japek 2 Selatan rute Sadang hingga Bojongmangu sepanjang kurang lebih 31 km yang diharapkan ini memang bisa mengurai kepadatan lalu lintas, di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang saat ini situasinya untuk sistem rekayasa lalu lintas ini masih diterapkan, di mana tadi juga sudah disebutkan bahwa memang untuk rekayasa lalu lintas ini sudah diterapkan seperti one way nasional yang dimulai dari
dari gerbang tol Kalikangkung di kilometer 414 hingga di gerbang tol Cikatama di Cikampek Utama ini di kilometer 70. Kemudian rekayasa lalu lintas dilanjutkan dengan skema kontraflow dengan 2 lajur dari titik kami melaporkan saat ini di kilometer 70 hingga di kilometer 36 yang diharapkan ini bisa mengurai antrian kendaraan di puncak arus balik Lebaran 2025 ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Aulia dan juga pemirsa, bahwa situasinya memang kalau dari dominasi kendaraan yang melintas begitu, yang tadi juga sudah disebutkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang pada siang hari tadi sudah melakukan tinjauannya di gerbang tol Cikampek Utama di PT Jasa Marga ini, di mana memang disebutkan bahwa memang terjadi adanya perbedaan jumlah signifikansi dari volume kendaraan yang melintas di momen arus mudik 2025 ini dibandingkan dengan tahun lalu, di mana memang kalau untuk arus lalu lintasnya, kecepatan kendaraan yang melintas dari arah timur tol Trans Jawa dari Kalikangkung menuju ke arah Jakarta tahun ini bisa dilintasi dengan hanya kurang lebih 5 jam 6 menit saja. Berbeda memang situasinya kalau dibandingkan tahun lalu yang memang untuk volume kendaraan ini jauh lebih banyak sehingga ini bisa memperlambat dari kecepatan kendaraan, dan memang untuk prediksinya bahwa tahun ini terjadi pengurangan jumlah volume kendaraan pemudik sebesar kurang lebih 24%. Namun memang untuk antusiasmenya dari para pemudik sendiri pada tahun ini memang masih cukup tinggi, di mana memang di tempat kami melaporkan saat ini situasinya masih padat karena memang hari ini menjadi puncak arus balik Lebaran 2025. Aulia. Baik, Salam, melihat kepadatan yang terjadi dan adanya rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, apakah menurut Anda atau yang Anda lihat di lokasi saat ini itu sudah lumayan bisa mengurai kepadatan yang terjadi, ataukah mungkin pihak kepolisian atau Jasa Marga sendiri akan memberlakukan sistem atau kebijakan lain jika kepadatan masih belum terurai juga? Ya, Aulia dan juga pemirsa, memang kalau kita bandingkan situasinya pada sore hari tadi, di mana memang untuk saat ini masih terdapat adanya kepadatan lalu lintas di sejumlah titik yang memang karena setelah melintasi dari pintu gardu tol yang ada sebanyak kurang lebih 30 pintu gardu tol yang disediakan begitu dari pihak PT Jasa Marga, kemudian jalur ini mengerucut menjadi 3 dan juga 4 lajur begitu yang bisa dilalui ataupun juga dilintasi oleh para pengendara, kemudian ditambah dengan jalur kontraflow sebanyak kurang lebih 2 lajur yang diharapkan ini bisa mengurai kepadatan lalu lintas. Memang situasinya cukup berbeda kalau kita bandingkan pada hari kemarin, di mana sistem kontraflow dari kilometer 70 pada hari kemarin diberlakukan hingga kilometer 47. Namun saat ini situasinya cukup berbeda, di mana untuk kontraflow sendiri sudah ditarik panjang lebih jauh begitu hingga di kilometer 36 yang diharapkan ini bisa mengurai kepadatan lalu lintas. Karena memang untuk situasinya di jalur Cikampek Utama ini tidak mungkin untuk dilakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan one way dari kilometer 70 hingga ke arah Jakarta, karena memang untuk situasinya tidak mungkin untuk dilakukan skema tersebut. Maka dari itu memang dilakukan dengan skema kontraflow dengan 2 lajur, ataupun juga memang kalau kita bandingkan kontraflow sendiri ini dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas jika memang nantinya kontraflow ini hingga kilometer 36 ini situasi ataupun juga lalu lintasnya semakin padat. Bukan tidak mungkin nantinya untuk kontraflow sendiri nantinya akan diperluas kembali hingga ditarik ke belakang ke arah Jakarta untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Aulia. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, dan tadi ada rekan Jan Cahyani melaporkan dari gerbang tol Kalikangkung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.